Tuh, terjerembab lagi. Pagi ini kita melanjutkan perjalanan ke rute selanjutnya, ya kan? Nah, Mas Lukman, kita langsung berangkat aja ya? Ya, langsung aja berangkat. Mumpung masih pagi dan cuaca hari ini alhamdulillah cerah ya. Mudah-mudahan kita ke atas tidak ada halangan sedikit pun. Oke, kita lanjut. Let's go. Let's go. Ini jalurnya, kita ke arah Paingan 2. Nah, Paingan 2 seperti apa nanti kita lihat di bawah ya. Ini dia ya, Mas Lukman? Ini dia. Kali Paingan 2-nya? Sumber air di pos 3 Pondok Takis. Oke. Ini masuk Paingan, terusannya yang bawah, yang lebar itu? Ya, terusan yang paling bawah itu yang lebar. Oke, ini di atasnya seperti ini ya. Kita lanjut. Nah, ini penonton. Kalian lihat. Ini kali Paingan 2. Kalau musim hujan, airnya cukup banyak di sini. Kita lanjut lagi. Nyeberangi Paingan 2 ini, kita berpindah ke Punggungan yang satu lagi. Dan mulai mendaki lagi. Ini dia rutenya menuju pos selanjutnya ya, setelah dari Pondok Pakis. Masih dengan tertutup rimbun oleh tanaman semak ya. Rutenya menanjak dan tertutup. Sebetulnya sih jalurnya sih masih terlihat, cuma ada beberapa jalan yang sudah tertutup, jadi kita menerobosnya. Nah, ini seperti ini nih, masih terlihat jalurnya. Di setiap jalur ini banyak ditumbuhi pohon-pohon besar yang sudah berlumut, bukan sudah berlumut sih, istilahnya bagian bawah dari pohon tersebut berlumut ya. Ini seperti ini nih, kalian bisa lihat tanaman-tanaman pakis. Kalau yang di kota-kota besar biasanya dijadikan tanaman hias. Nah, ini dia. Jadi
tanaman-tanaman lumut ini membuktikan bahwa minimnya sinar matahari yang masuk ke jalur ini atau hutan ini. Jadi rata-rata seperti ini pohon-pohonnya. Jadi memang di sini masih sangat rimbun ya. Yuk kita lanjut. Dan teman-teman semua, dia ya masih dengan jalur yang rimbun. Nah, di jalurnya sendiri itu pun seperti ini. Kalian bisa lihat daun-daun yang sudah berguguran ya, yang kering. Tapi ini basah karena embun ya. Jadi kalian harus berhati-hati karena ini lumayan licin. Jika tidak berhati-hati di saat menanjaknya, jalanan tanjakan, kalian bisa terpleset. Jadi melangkah dengan hati-hati. Nih bisa kita lihat seperti inilah masih kondisi jalannya. Tuh, kita mutari pohon tumbang yang banyak ditumbuhi. Di sini pohon-pohonnya ditumbuhi oleh tanaman-tanaman pakis ya, yang nempel di pohon-pohon yang tumbang atau pohon yang masih hidup. Bisa kalian lihat. Nah, nonton, kita beristirahat dulu sejenak di tempat yang agak kebuka ini. Nah, ini kita bisa lihat di mana lebatnya jalur semak-semak yang menutupi jalurnya ya. Nih, kita lihat di bajunya Mas Lukman tuh banyak nempel biji-biji seperti ini. Ini sangat lengket ya. Tuh, biji-biji dari tanaman semak belukar. Ya, nggak cuma di Mas Lukman, di saya juga lumayan banyak. Sampai celana-celana. Ya. Ini dia. Ini jalur yang tadi kita lewati. Dan ini jalur yang akan kita lewati. Mantap kan? Masih rimbun. Nah, nonton jalur yang kita lewatin ini sebetulnya adalah punggungan ya. Istilah punggungan itu bukit yang berhubungan dengan puncak Gunung Slamet. Nanti dari atas bisa kita videokan seperti apa bentuknya. Ini sebetulnya di jalur ini punggungan itu ya kan, kiri kanannya itu sebetulnya jurang. Jadi jalur di sini nih cuma satu, simpelnya ya menunjuk ke atas, karena kiri kanan itu udah pasti jurang. Nanti bisa kita cek kalau sudah di atas, nanti bisa kita videokan seperti apa kalau dari atas bentuknya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, penonton, seperti ini ya jalurnya, masih menuju atas. Sudah ngap-ngapan saya. Nih kayak gini kondisinya. Kita kadang merunduk supaya tidak tersangkut batang-batang pohon yang melintang di jalan. Tuh, seperti itu kita lihat di atas sana. Jalannya sudah mendaki terus ya. Jadi kita berpegangan pada akar-akar pohon yang ada seperti ini nih. Nah. Habis mendaki, menunduk lagi, merayap supaya tidak nyangkut. Kemudian
melangkah tinggi. Hap, aduh. Ya, begitulah penonton. Setelah terjerembab tadi, lumayan bikin ngos-ngosan. Kita tetap lanjutkan. Karena kalau nggak dilanjutkan, nggak akan kelar. Tuh, lihat kondisinya. Masih terus mendaki sampai atas. Tuh, terjerembab lagi. Kita bisa lihat jarak saya sama Mas Lukman. Saya ambil napas dulu. Sambil lihat-lihat pemandangannya. Sudah lumayan tinggi. Dan sudah mulai terbuka. Kita lanjut sampai atas itu, baru tarik napas lagi. Nih, kayak gini nih, masih dengan rintangannya adalah bekas pohon-pohon tumbang. Tuh, lumayan tingginya atas dengkul, jadi kita harus melangkah tinggi. Hap. Ngap lagi, tarik napas lagi, dan batuk. Ya, kita menerobos semak-semak. Ini kalian harus berhati-hati, ada tanaman duri biasanya. Nah, hati-hati seperti ini. Ada lubang-lubang kayak gini, tuh jurangnya ke bawah. Kita lihat, wah, begini. Tuh. Jadi tetap fokus, tetap konsentrasi. Nah, kayak begini, kelihatannya bercabang jalurnya. Sebetulnya fokus aja cari yang ke atas, ya, karena ke bawah itu jurang, sebelah sana juga di atas ini, sebelah sana juga jurang, karena ini memang masih jalur punggungan, ya. Kita ambil yang sini aja. Hop, ini masih mendaki ya. Hati-hati, saya kepleset. Ya, daun-daun kayak ginilah yang membuat licin. Nah, kalau bisa kalian menggunakan sepatu gunung yang benar-benar gigit ya, supaya tidak mudah terpleset. Jalur yang dipenuhi daun-daun seperti ini sangat menguras tenaga, karena saat kita menekan kuat malah kadang suka tergelincir. Jadi tetap konsentrasi supaya tidak tergelincir. Gak usah terburu-buru, santai aja. Tapi kalau yang udah biasa sih biasanya kuat ya. Nah, penonton, setelah kita melewati jalur semak belukar tadi, yang juga dengan pohon-pohon yang lebat, sampai sini kita sudah memasuki daerah terbuka. Bisa kalian lihat di atas sana, sudah pohon-pohonnya sudah jarang ya, hanya ada semak-semak saja.
tanaman nilalang dan lainnya. Oke, kita lanjut nih. Buat kalian juga berhati-hati kalau ngelewatin semak belukar, sebaiknya pakai sarung tangan. Biasa kena tanaman-tanaman duri, lecet ya. Biasalah itu seperti itu. Nah, kalau yang ini kenangan dari pacet kemarin. Yuk kita lanjut. Seperti ini kondisi kita melintasi jalur yang masih tertutup dengan semak-semak, tapi dengan sudah jarang pohon-pohonnya ya. Masuki daerah terbuka. Ini pun masih menanjak ya, karena memang semakin tinggi semakin menanjak, karena sudah mulai ibaratnya melancip lah itu gunungnya. Ini masih di jalur menuju ke puncak ya. Tuh bisa kalian lihat tadi ulat bulu bisa ada di tengah jalan. Hati-hati kalian yang bawa celana pendek, bisa kesenggol, bisa gatal-gatal. Tahu entah itu ulat bulu yang gatal atau tidak, tapi lebih baik menghindarinya. Dan hati-hati kalian jangan sampai terinjak ya, karena mereka juga makhluk hidup. Ini dia di tempat yang semak belukar masih, tapi pohon-pohonnya sudah pohon-pohon yang bertumbuh, yang berdaun jarang ya, daunnya kecil-kecil. Terus kita lihat, di sana juga terlihat dari jauh punggungan gunung jalur lain sudah mulai berkabut ya. Kabut pun seperti biasa di gunung pasti berkabut. Kadang terang, kadang berkabut. Ya mudah-mudahan kita terang selalu agar videonya bisa lebih baik. Nah, nonton setelah kita melewati jalur tadi, jalur menuju pos selanjutnya. Ini di tengah-tengah perjalanan ada tempat terbuka, bisa kalian gunakan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Karena lumayan sangat melelahkan, jadi di sini kalian bisa masak air ya, bikin teh dulu atau bikin kopi atau minuman hangat lainnya. Nah, Mas Lukman, dari sini ke pos selanjutnya yang kita tuju itu berapa lama? Ya kurang lebih 1 jam lah. 1 jaman lagi ya, dengan jalanan terus mendaki terus ya, tanpa bonus. Ini aja nih ya, bonus-bonusnya ini ya. Ya bonus-bonusnya paling kayak gini. Ruangan terbuka kayak gini, tempat peristirahatan. Oke, sip. Nah, kita istirahat dulu sejenak di sini penonton, sambil menikmati suasana dan mendengarkan kicau-kicau burung. Kita lihat di atas itu tuh, burung kicau.